Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihatun dari SD Negeri Keleng 01, Kecamatan Pesugihan, Kabupaten Cilacap. Saya juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan kunci supervisi untuk akademik untuk memenuhi modul 2.3. Di sini pula saya akan melaksanakan tahapan supervisi yang pertama, yaitu pra-observasi. Yang selanjutnya, saya akan berbincang-bincang dengan rekan sejawat saya. Yang pertama, Perkenalkan, saya Lina Turofinga. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Solihatun SPD. Saya mengajar di SD Negeri Keleng 1, Kecamatan Pesugihan, Kabupaten Cilacap. demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya Bu Lina? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Atun. Bu Atun sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, selalu bersemangat. Oke, ya baik Bu Lina. Bu Lina, ini saya mohon maaf mengganggu waktunya Bu Lina. Kira-kira Bu Lina ini ada kesibukan atau mungkin bagaimana ini? Oh iya, kebetulan ini sedang jam istirahat ya Bu Atun, jadi saya ada waktu untuk berbincang-bincang dengan Bu Atun. Oh, terima kasih sekali Bu Lina atas waktunya. Seperti yang kemarin saya bicarakan dengan Bu Lina, bahwasanya untuk pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik. Supervisi akademik ini semoga saja bisa membantu meningkatkan performa Bu Lina dalam pembelajaran. Baik Bu Lina, dalam supervisi akademik itu memiliki tahapan-tahapan. Tahap yang pertama itu ada pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Nah, kira-kira seperti itu Bu Lina. Apa Bu Lina sudah siap ini? Saya sih siap-siap saja Bu Atun. Oke, terima kasih Bu Lina. Baik Bu Lina, untuk kita ngobrol-ngobrol santai ini, dalam kegiatan ini kita belajar bersama ya, tentang bagaimana nanti obrolan itu kan sejauh mana sih kesiapan Bu Lina untuk mempersiapkan pembelajaran besok ya. Kira-kira dalam obrolan ini apa yang diharapkan oleh Bu Lina? Ini ya Bu Atun, kebetulan saya ini kan di kelas 4 ya. Kemudian siswa saya itu sangat-sangat beragam. Jadi saya memiliki 14 siswa dengan 14 karakter yang berbeda pula. Lalu saya kadang mengalami kebingungan ini bagaimana caranya supaya saya ini bisa melayani semua kebutuhan mereka. Jadi saya berharap pada kesempatan kita kali ini, perbincangan kali ini bisa memberikan pemahaman, pencerahan pada saya khususnya tentang pembelajaran yang bisa memfasilitasi setiap kebutuhan murid. Kemudian saya juga berharap nanti bisa berbincang-bincang, mungkin Bu Atun punya ide atau punya pengalaman bagaimana cara memberikan pelayanan terhadap semua kebutuhan siswa, kemudian bagaimana membuat modul ajar berdiferensiasi yang baik, kemudian lagi bagaimana membuat suasana kelas lebih menyenangkan. Seperti itu Bu Atun. Siap-siap ya. Insya Allah dalam perbincangan nanti kita akan menemukan ide-ide di mana pembelajarannya nanti itu bisa menarik untuk anak bisa aktif Bu Lina ya. Tapi dalam kesiapan Bu Lina ini kira-kira sudah siap dan juga apa yang sudah dipersiapkan itu Bu Lina sudah bisa kapan nih waktunya mau siap untuk pembelajaran seperti itu kira-kiranya kapan Bu Lina? Ini kalau dari segi kesiapan untuk pembelajaran
pembelajaran berdiferensiasi, insya Allah besok pagi sudah siap, bisa dilaksanakan pembelajarannya. Hanya saja mungkin saya perlu konsultasi dengan Bu Atun tentang EPP yang sudah saya buat, apakah sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi atau masih ada yang harus saya perbaiki. Kemudian untuk medianya juga mungkin Bu Atun bisa memberikan sedikit masukan kepada saya bagaimana menggunakan media pembelajaran untuk semua gaya belajar anak kelas saya. Kemudian untuk ini ya Bu Atun, memberikan informasi ke Bu Atun bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang saya ambil di kelas 4 itu ada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Terus materinya tentang memahami informasi dari infografik. Jadi nanti saya sajikan infografik, kemudian anak diminta untuk menggali informasi apa saja yang ada dalam infografik tersebut. Kemudian bisa saja nanti anak menceritakan apa saja info yang ada, dan juga mungkin anak bisa belajar memahami karakter-karakter yang baik tentunya dari pembelajaran infografik tersebut. Karena selama ini kita tahu ya bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu terlihat sangat membosankan, apalagi dengan bacaan-bacaan yang panjang. Nah, saya ingin sekali menghadirkan pembelajaran bahasa Indonesia yang tidak lagi membosankan, tapi juga menyenangkan bagi anak. Bagus sekali apa yang itu yang ingin terapkan untuk pembelajaran diferensiasi kepada anak. Jadi saya juga melihat maksudnya mendengar cerita Polina bahwa ada 14 siswa yang itu memiliki gaya belajarnya masing-masing ya Polina ya. Tadi Polina mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga materinya tentang Memahami informasi dari infografik. Memahami informasi dari infografik. Iya, luar biasa sekali ini, berarti bisa menggunakan media digital ya Polina ya sebenarnya. Iya, sangat menarik sekali ya. Tapi saya ingin tahu dulu ini Polina. Kira-kira dari tadi materi mengetahui memahami informasi yang ada di infografik maaf ya, itu tujuan pembelajarannya itu apa Bu? Ini kebetulan yang tujuan pembelajarannya ada dua Bu Atun. Jadi karena materinya tentang memahami informasi, jadi tujuannya saya ambil dua. Yang pertama itu siswa melalui kegiatan ada pengamatan video, kemudian ada kegiatan diskusi bersama antara guru dengan siswa, itu bisa memahami informasi yang disajikan melalui infografik. Jadi rencananya saya menyajikan infografik tersebut melalui beberapa kegiatan seperti infografik dalam video, kemudian infografik yang saya sajikan dalam teks, kemudian ada lagi infografik tersebut untuk gaya belajar kinestetik saya buat puzzle biar nanti ada anak kegiatannya bermain dan lebih menyenangkan kalau menurut saya seperti itu. Kemudian tadi yang tujuan pembelajaran pertama memahami informasi dari infografik. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu melalui kegiatan penugasan. Jadi nanti saya ada kegiatan ini buat permainan petualangan detektif cilik. Saya kemas pembelajaran saya dalam sebuah permainan. Jadi nanti anak melalui kegiatan permainan tersebut, anak bisa menceritakan kembali informasi apa saja yang ada di dalam infografik. Jadi tidak hanya memahami saja, tapi anak bisa sampai ke tahap menceritakan. Seperti itu Bu Atun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Luar biasa sekali ini Bu Lina ya. Benar-benar pembelajaran yang sangat menarik dan juga sangat inovatif, karena ini sudah menggunakan IT teknologi ya. Itu jadi nantinya anak-anak itu bisa belajar tentang teknologi, apalagi di zamannya sekarang itu anak-anak jika hanya menulis saja atau mungkin tadi bahasa Indonesia itu jelas sekali hanya membaca saja. Ini Bu Lina menggunakan menggunakan puzzle, menggunakan apalagi tadi Bu Lina kuis, terus juga menggunakan infografisnya itu saya sajikan melalui berbagai
dan dari berbagai media. Itu sangat luar biasa ya, sangat sekali. Bu Lina berarti sudah memang menerapkan pembelajaran diferensiasi, karena di situ sudah terlihat bahwasanya medianya sudah bermacam-macam. Di situ berarti tentang persiapan perangkat pembelajaran ini sudah siap semua ya Bu? Insya Allah sudah 98% Bu Atun. Insya Allah sudah bisa, karena sudah saya buat dari minggu lalu perangkatnya, mulai dari modul ajar, bahan ajar, media pembelajarannya. Kemudian saya juga sudah membuat game edukasi, kuis. Saya buat melalui Genially, sama satu lagi ini teka-teki silang Bu. Wow, mantap sekali Bu Lina ya. Semoga saja ini mendapatkan dampak yang sangat bagus pada anak-anak, agar mereka bisa menggali kreativitasnya, aktivitasnya, dan juga ini memang benar-benar sesuai kebutuhan siswa. Ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu Atun. Dan Amin. saya berharap mudah-mudahan pembelajaran tentang memahami informasi dari infografik ini bisa dipahami oleh anak dan bisa bermakna bagi anak, karena disajikan melalui game-game yang tentunya menarik bagi mereka. Betul sekali Bu Lina. Itu memang harapan-harapan Bu Lina, dan juga saya juga sudah tidak sabar lagi untuk melihat pembelajaran yang amat sangat menarik, dan juga pasti anak-anak antusias dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini ya Bu Lina ya. Jadi berikutnya ini Bu Lina, kita tadi sudah panjang lebar membahas tentang pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Sudah sangat lengkap sekali Bu Lina dalam menjelaskannya. Kira-kira ini Bu Lina alasannya apa sih menggunakan semua itu yang disampaikan sama guru? Begini Bu Atun, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa saya memiliki 14 murid dengan 14 karakter yang berbeda. Jadi saya memiliki keinginan untuk bisa memfasilitasi semua murid saya tanpa terkecuali. Jadi saya berpikir bagaimana saya bisa membekali mereka, bagaimana saya bisa memfasilitasi mereka, dan bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik bagi mereka. Jadi saya terus berpikir bagaimana caranya untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang bisa menarik mereka, yang bisa membuat mereka lebih antusias lagi, khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia ini, yang biasanya kalau bahasa Indonesia itu sangat membosankan bagi siswa. Betul sekali Bu Lina. Jadi memang bahasa Indonesia itu identik dengan bacaannya itu panjang. Jadi anak-anak ini bosan membaca karena panjang sekali seperti itu. Jadinya anak-anak baru setengah, belum sampai selesai sudah mungkin ada yang capek, ada yang ngantuk, ada yang malah ngobrol sendiri dengan temannya seperti itu ya. Ya, mungkin ini harapan kita semua dengan adanya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Lina itu bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda pada anak-anak, sehingga anak itu tidak ada problem bahasa Indonesia itu tidak menyenangkan, tapi dikembalikan lagi menjadi pembelajaran yang sangat menarik dan juga sangat menyenangkan bagi anak. Berikutnya Bu Lina, saya memang amat sangat apresiasi sekali karena saya juga mudah-mudahan bisa melakukannya di kelas saya. Saya belajar dari Bu Atun ini. Kemarin Bu Atun cerita panjang lebar ke saya tentang sebuah pembelajaran yang bisa memfasilitasi kebutuhan murid. Nah, terus saya berpikir bagaimana kalau saya menerapkan di kelas saya. Saya mencoba untuk menerapkan di kelas saya Bu Atun karena terinspirasi dari pembelajaran Bu Atun di kelas 1. Terima kasih ya. Kelas rendah sama kelas tinggi tentunya berbeda ya. Beda, materinya juga berbeda. Jadi saya juga ingin lagi menggali tadi yang namanya pembelajaran yang seperti dengan kuis, dengan teka-teki silang, terus mengupas tentang informasi yang di infografis itu kira-kira strateginya bagaimana itu Bu Lina? Jadi strateginya saya ini buat permainan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan ya,
Jadi nanti saya kemas pembelajaran itu dalam sebuah permainan petualangan detektif. Jadi anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Tentunya kelompok tadi disesuaikan dengan daya belajar anak. Sebelumnya saya lakukan tes diagnostik terlebih dahulu. Setelah saya lakukan tes diagnostik, tentunya saya sudah tahu kan, oh anak ini dia sukanya belajar dengan visual. Oh yang ini sukanya kinestetik. Nah, saya kelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajar anak. Kemudian setelah saya kelompokkan anak tersebut sudah berada di dalam kelompoknya, saya bagi tugasnya tiap kelompok untuk menyelesaikan sebuah misi. Jadi nanti saya menyediakan satu buah tantangan. Jadi saya menyediakan tantangan. Jadi itu saya namakan ada petualangan di Pulau Rupiah. Karena kebetulan materinya tentang uang Bu Atun ini ya. Jadi bahasa Indonesia tapi berkaitan dengan uang gitu. Jadi itu namanya Pulau Rupiah. Jadi di Pulau Rupiah itu ada 3 taman: Taman Cinta, Taman Bangga, dan Taman Paham. Jadi masing-masing taman itu ada petunjuknya. Jadi anak mencari petunjuk di taman tersebut, kemudian menyelesaikan misinya. Nah, misinya itu bermacam-macam dan beragam. Nanti anak bisa memilih mana dulu yang mau mereka selesaikan misinya. Nah, anak yang sudah menyelesaikan satu misi akan mendapatkan 1 bintang penghargaan. Itu untuk memberikan apresiasi pada mereka. Nanti setelah selesai dapat apresiasi, saat semua siswa sudah menyelesaikan misinya, tentunya mereka kan sudah selesai ya Bu. Nah, mereka nanti maju ke depan menceritakan tentang petualangan mereka. Itu Bu aku. Wow, ya. Jadi strateginya memang dari awal sampai akhir ini anak-anak dituntut untuk berpikir kritis ya, menyelesaikan misi dari detektif tadi. Jadi itu berkelompok, nanti berdiskusi, terus mungkin ada salah satu anak yang itu mengambil petunjuk, cari petunjuk. Nanti di kelompoknya itu didiskusikan bareng bagaimana cara untuk menyelesaikan dari apa yang sudah mereka ambil seperti itu. Setelah anak menceritakan tentang petualangan mereka, ini satu lagi yang paling menarik. Kalau menurut saya ya, ini saya buat permainan. Jadi setelah anak lelah berpetualang tadi, bagaimana saya bisa menghadirkan semangat anak-anak kembali, yaitu dengan permainan. Jadi setelah selesai bercerita, anak bermain kuis di laptop. Seperti itu. Bagus sekali Bu Lina tentang strategi yang akan nanti dipersiapkan untuk siswa kelas 4 Bu Lina ya. Oke. Untuk selanjutnya nih Bu Lina, tadi sudah juga disampaikan semua strateginya, lengkap lebih jelas sekali. Kemudian terima kasih Bu Lina, tadi sudah disampaikan panjang lebar ya Bu Lina. Selanjutnya kira-kira apa nih yang akan Bu Lina kembangkan dari kegiatan ini? Kompetensi apa yang akan Bu Lina masih ditingkatkan lagi dari kegiatan ini? Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada adik-adik saya, jadi tentu yang pertama itu kompetensi kognitif mental. Jadi saya berharap melalui kegiatan pembelajaran yang sudah saya rencanakan, saya diskusikan dengan Bu Atun nanti, anak-anak kemampuan kognitifnya semakin meningkat, khususnya pada materi pemahaman informasi dari infografis. Kemudian kemampuan selanjutnya yaitu kemampuan seperti bersosial Bu Atun. Jadi anak bisa berelasi, kemudian anak bisa bekerja sama di dalam kelompoknya, kemudian anak juga punya rasa atau punya karakter mandiri Bu Atun. Jadi mereka bisa mandiri, bisa bertanggung jawab, dan bisa berkolaborasi bersama anggota kelompoknya. Jadi intinya Bu Lina ini ingin mengembangkan dan juga meningkatkan daya intelektual anak, berpikir anak, kognitif anak, dan juga kritisnya dapat menyelesaikan masalahnya, kemudian juga dapat mengembangkan KSE, kompetensi sosial emosionalnya. Ya, semoga nanti
nanti kedepannya dengan pembelajaran ini anak-anak juga bisa mengembangkannya, bisa meningkatkan KSN-nya dari strategi yang ibu siapkan tadi, yang sudah strategi yang sudah ibu siapkan untuk anak-anak ini akan menjadi anak lebih meningkatkan lagi dalam mereka nanti dalam pembelajaran. Tadi kan ada diskusi, semoga anak-anak ini bisa bergotong royong, bisa berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya, ya. Mungkin itu sangat luar biasa sekali Bunda bagi saya sendiri, dan itu merupakan suatu pembelajaran yang amat sangat unik dan juga sangat kreatif, ya. Jadi saya tidak sabar lagi untuk melihat besok pembelajarannya. Jadi mungkin pada kesempatan ini observasinya dicukupkan karena masih ada unek-unek lagi nih Bu Lina. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali ya Bu Atun sudah berkenan berbagi ilmu dengan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang pembelajaran sosial emosional juga. Jadi saya mendapatkan banyak pencerahan dari cerita dan pengalaman Bu Atun. Terima kasih sudah melibatkan saya dalam proses perjalanan Bu Atun menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan bisa sukses ke depan dan jangan lupa untuk terus berbagi dan terus bahagia. Terima kasih Bu Lina. Semoga saja apa yang Bu Lina sampaikan itu akan bisa menggerakkan saya, bisa untuk menjadi pemimpin pembelajaran juga, tapi bisa ditingkat lagi dan juga bisa meningkatkan merangkul semua teman-teman stakeholder yang ada di sini. Terima kasih. Mungkin sekian dulu. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama Bu Atun, terima kasih juga ya. Demikian pra observasi saya bersama rekan sejawat saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.